Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada wali murid yang saya hormati dan para siswa-siswi SMK Al-Hikmah Kaunganten di kelas 7 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita bisa berjumpa di MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Siswa-siswi SMP Al-Hikmah Kabupaten yang saya banggakan, khususnya di peserta didik baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi MPLS, yaitu pencegahan COVID-19. Materi ini saya ambil dari berbagai sumber, ya, diantaranya adalah sumber internet dan lain sebagainya. Siswa-siswi yang saya banggakan, ya, perlu kalian ketahui bahwa COVID-19 atau yang dikenal dengan novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember tahun 2019 dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020. Nah, Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret tahun 2020. Nah, apa sih coronavirus itu? Jadi coronavirus ini disebut juga dengan virus corona, merupakan keluarga besar, ya, virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, ya. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Akan tetapi, ya, faktor resiko infeksi coronavirus ini, ya, kita tahu bahwa siapa saja dapat terinfeksi virus corona. Nah, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Ya. Lalu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Contoh, berkunjung ke Tiongkok, karena Tiongkok ini adalah awal dari virus corona. Nah, kotanya pada waktu itu adalah kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID terbesar yang pada waktu itu adalah Desember 2019. Nah, penyebab infeksi virus corona, ya. Jadi infeksi coronavirus atau virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti lain pada umumnya melalui bisa percikan air liur, mengidap, batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena virus atau percikan air liur pengidap virus corona. Nah, khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2 sampai 14 hari, ya, setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi, ya, COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Nah, sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Nah, gejala infeksi virus corona, ya, jadi virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada penyidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang
terjadi. Ya. Jadi hal ini perlu kita tegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia atau disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila penyidap mengidap pneumonia. Terus ada batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Ya. Nah, infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, lansia, ya. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, selalu waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Nah, gejalanya sudah tertera di layar, ada hidung beringus, hidungnya ingusan ya, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa atau penciuman. Siswa-siswi yang saya banggakan, ya, Pak Guru share ada 9 cara efektif untuk mencegah virus corona. Ya. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melalui vaksinasi. Ya. Apa saja 9 efektif mencegah virus corona ini? Yang pertama adalah tinggal di rumah atau kurangi mobilitas. Kita harus membatasi aktivitas di luar rumah, kecuali untuk memperoleh layanan kesehatan. Selain itu disarankan untuk tidak berpergian ya, ke sekolah atau mengunjungi tempat-tempat publik, pasar dan lain sebagainya. Hindari menggunakan transportasi publik, ya, contoh taksi, ya, bis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gunakan masker. Siswa-siswi SMP Al-Hikmah yang saya banggakan, kalau kalian ke sekolahan pastinya Bapak Ibu guru juga menggunakan masker. Tentunya kalian juga harus menggunakan masker. Karena gunakan masker saat berada di sekitar orang lain. Binatang, peliharaan, ya, atau jika akan ke tempat publik seperti pasar, ke sekolah, dan lain sebagainya. Menggunakan masker untuk virus corona sangat efektif untuk mencegah penularan. Apapun jenis maskernya, termasuk masker kain, selain itu cuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Pastikan selalu mencuci tangan setiap usai melakukan atau menyentuh sesuatu terutama di tempat umum. Yang ketiga adalah sering mencuci tangan, ya. Cuci tangan lebih sering dengan menggunakan sabun dan air, setidaknya 20 detik. Ya. Jika sabun dan air tidak tersedia, cucilah tangan dengan pembersih tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol atau memakai hand sanitizer. Yang keempat adalah membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Ya. Permukaan benda yang sering disentuh termasuk meja, ya, gagang pintu, perlengkapan kamar mandi, toilet, telepon, keyboard, tablet, HP, ya, hingga tempat tidur, ya, itu perlu dibersihkan. Selain itu, bersihkan pula semua permukaan yang mungkin tersentuh darah, feses, dan cairan tubuh. Gunakan semprotan pembersih dan lakukan pembersihan sesuai dengan instruksi atau petunjuk yang tertera. Misalnya, prosedur pemakaian sarung tangan, hingga ventilasi yang cukup saat penggunaan semprotan pembersih. Dan jangan lupa ketika kita membersihkan dengan disinfektan, gunakan masker. Ya. Nomor 5 adalah menutupi batuk dan bersin. Ini cara efektif yang kelima adalah menutupi batuk dan bersin. Anak-anak siswa kelas 7 yang saya banggakan, tutupi mulut dan hidung kita dengan tisu ketika batuk atau bersin. Nah, buang tisu yang telah digunakan dalam tempat sampah. Setelah itu, segera mungkin cuci tangan dengan sabun air selama setidaknya 20 detik. Selain itu, bisa juga membersihkan tangan dengan pembersih tangan
yang mengandung 60% hingga 90% alkohol atau menggunakan tisu basah, sama saja dengan menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, cara efektif yang keenam adalah tidak berjabat tangan, ya. Dengan tidak berjabat tangan akan menghindari terjadinya kontak kulit. Hal itu akan sedikit mampu mencegah penyebaran virus corona. Kalau kalian ketemu dengan Bapak Ibu guru, ya, cara dengan berjabat tangan seperti digambar dengan cara seperti ini, ya. Itu dengan cara menghormati yang lebih tua. Nah, cara efektif yang ketujuh adalah hindari kontak dekat. Nah, sebisa mungkin social distancing. Sebisa mungkin ya, hindari kontak dekat dari orang lain yang sedang sakit. Selain itu, jangan memegang binatang peliharaan ataupun hewan lain yang saat itu dalam keadaan sakit. Nah, efektif yang ke-8, ya, cara efektif yang ke-8 adalah perhatikan gejala yang muncul. Nah, carilah pertolongan medis sebelum penyakit semakin memburuk. Nah, sebelum mencari layanan tersebut, jangan lupa untuk menghubungi terlebih dahulu dan menceritakan apa yang dialami untuk segera dievaluasi. Ceritakan ke tetangga atau ke dokter, atau kalian ke rumah dokter dulu, ya. Jika Anda memiliki kondisi darurat, hubungi hotline atau puskesmas terdekat, ya. Dan gunakan masker sebelum petugas medis darurat datang. Atau ketika kalian ke puskesmas atau ke rumah dokter, itu kalian menggunakan masker. Nah, dan yang terakhir, cara efektif yaitu adalah mengunjungi layanan kesehatan. Ya, sebelum mengunjungi layanan kesehatan, Anda dapat menghubungi dokter. Ini yang tadi saya sampaikan, memastikan apakah Anda mungkin mengalami COVID atau tidak, karena ini sangat riskan ya, sangat riskan. Nah, langkah ini dapat membantu penyedia layanan kesehatan untuk mengambil langkah sekaligus menjaga orang lain untuk tidak terinfeksi. Ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan materinya nanti juga saya akan share di grup, ya, dan dilihat secara sama. Mari kita membantu para tenaga medis yang sedang, ya, mengobati para manusia atau masyarakat yang terkena virus corona. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.